Diberitakan dalam duta.co, kantor berita religius nasionalis yang berjudul Menapaki Jejak Supernatural Satrio Piningit dan Rentetan Peristiwa di Luar Logika. Diceritakan oleh Hairul Anam, kala itu saya tidak tertarik mendengarkannya sampai kemudian Gus Dur menegur saya, "Sampean jangan terlalu rasional dalam soal ini. Harta amanah itu nilainya tak terhingga besarnya, tapi baru bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan total spiritual," kata Gus Dur waktu itu. Believe it or not, tahun kembar 2020 merupakan tahun pemberian reward and punishment. Hukuman akan dikenakan kepada penguasa zalim dan pemimpin yang tidak amanah. Sedangkan reward akan diberikan kepada orang-orang terpilih yang selama ini tersolimi. Tahun kembar 2020 silam juga merupakan era dimulainya proses pemunculan Satrio Piningit, lalu dilanjutkan dengan lahirnya Sang Ratu Adil dalam perpolitikan nasional. Tanda-tanda itu hanya bisa diketahui melalui ritual di area Paku, Tanah Jawa, yakni di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Di puncak Tidar terdapat makam leluhur yang urutannya dari bawah: makam Syekh Subakir, Kiai Sepanjang atau nama senjata Syekh Subakir untuk mengusir pagebluk tanah Jawa. Kemudian makam Pangeran Purboyo, dan di puncak Tidar bersemayam Eyang Semar Ismoyo Jati. Ujar Ki Ismoyo Dedi Suyanto, selanjutnya disebut Ki Ismoyo, yang telah mendapati tanda-tanda itu setelah 2 kali melakukan ritual di puncak Tidar. Ritual pertama pada malam Jumat Kliwon cukup berat. Kalau itu menurutnya hanya ditemani seorang pemuda luar biasa. Dia adalah cucu juru kunci Tidar, menapaki ratusan tangga pada tengah malam dengan guyuran hujan lebat dan padamnya aliran listrik. Kondisi fisik terasa lelah karena 3 hari sebelumnya, menurutnya, ia keliling ziarah ke Demak dan Jepara, yang kini menyimpan pusaka pemersatu buatan Gajah Mada dari batu meteor versi Joshua dan batu petir versi Ponari. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa masuk ke tempat Eyang Semar di puncak Tidar. Tuturnya, sebuah bangunan kerucut warna kuning yang di puncaknya tertancap keris pusaka Trisula. Di dalamnya terdapat sebatang pohon jati tunggal kakang menjulang, dikelilingi pagar besi bertirai putih dan cantik khas Eyang Semar. Namun ada larangan memasuki ruangan khusus apalagi sampai memegang pohon, ujarnya. Kenapa? Konon katanya dulu ada orang yang memegang pohon di ruang khusus Eyang Semar lalu berubah menjadi ular dalam bentuk pusaka Trisula di atasnya. Tuturnya, yang secara gaib meyakini kejadian itu benar adanya. Ritual kedua dia lakukan pada hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon, bertepatan dengan 20 Asyura. Tapi kunjungan kedua ini menurutnya ditemani tim lelaku, diantaranya Ki Lemuni Usmani, Ki Dimas Sodik, Ki Ronggo Surendra, dan Aki Soleh Abdullah Banten. Sehabis salat asar, ia berlima sudah masuk ke ruang Eyang Semar untuk ritual. Sebelumnya mereka bertawasul dan ritualan dulu di petilasan Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan di makam Pangeran Purboyo. Tandasnya menceritakan ritual kedua di puncak Tidar. Sekitar 1 jam di ruangan Eyang Semar, tiba-tiba 4 teman Ki Ismoyo rupanya sudah keluar pindah ke bawah karena sudah selesai ritualnya. Nah, ketika saya ditinggal sendirian itulah saya seperti dipertemukan Eyang Semar dengan seorang lelaki yang ciri-cirinya hampir sama dengan yang digambarkan Bapak Soekarno dan buka Harta Amanah Soekarno dalam buku Harta Amanah Soekarno karya Dr. Safari Ans. Kenang Ki Ismoyo sambil menunjukkan buku bersampul Presiden Soekarno dan Presiden Amerika ke-35.
Sebuah buku tebal yang mengupas harta amanah Soekarno yang ditandatangani kedua pemimpin negara tersebut dalam bentuk perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement, pengakuan Amerika Serikat terhadap aset Indonesia yang tersimpan di negara Paman Sam itu. Tentang harta amanah ini memang pernah saya dengar dari Gus Dur jauh sebelum beliau menjadi Presiden RI keempat. Ketika Gus Dur masih suka bersiarah ke berbagai makam leluhur bersama Bapak Gofar Rahman, dalam suatu kesempatan rehat, ia diberitahu adanya harta amanah Soekarno untuk keperluan kemanusiaan yang lagi dijaga ketat oleh makhluk halus. Kala itu menurutnya, ia tidak tertarik mendengarkannya sampai kemudian Gus Dur menegurnya. Sampean jangan terlalu rasional dalam soal ini. Harta amanah itu nilainya tak terhingga besarnya, tapi baru bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan total spiritual, kata Gus Dur waktu itu. Tandasnya, lalu ia menjawab mungkin saja ada kaitan dengan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI. Waktu itu Bung Karno menguraikan Pancasila sebagai filosofi groundslag, fundamen dasar filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Berarti kata-kata waktu itu Pancasila merupakan fundamen dasar atau pondasi negara Indonesia Merdeka, bukan pilar apalagi atap. Itu sudah jelas. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Gus Dur. Loh, ada kaitannya Gus ketika Bung Karno mengurai sila kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Beliau menyebut raja-raja Nusantara merdeka. Tetapi kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit, kata Bung Karno waktu itu. Apakah mungkin harta raja-raja Nusantara itu yang dimaksud harta amanah Soekarno? Tapi disimpannya di mana, Gus? Mendengar jawaban Ki Ismoyo, Gus Dur masih saja mengatakan terlalu rasional. Saya pun tak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting, namun setelah saya baca buku karya Dr. Safari Ans, ternyata apa yang disinggung Gus Dur kala itu agaknya benar adanya. Harta amanah Soekarno yang tak terhitung besarnya itu sepertinya nyata adanya, tapi biarlah nanti kita bicarakan dalam kesempatan lain saja. Kembali kepada Ki Ismoyo yang dipertemukan secara gaib oleh Eyang Semar dengan lelaki yang ciri-cirinya hampir sama dengan yang digambarkan Bapak Soekarno itu. Ternyata ada kisah tambahan lain sebagai wejangan yang amat penting untuk menerawang kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang karut-marut belakangan ini. Wejangan apa itu, Ki? Cukup lama kami bertiga berbicara. Saya diwejangi tentang Nusantara ke depan dengan tatanan barunya, termasuk diberikan gambaran tentang kejadian-kejadian yang mendahuluinya, kata Ki Ismoyo sambil menunjuk pengelolaan negara yang kacau balau saat ini, termasuk tanda-tanda yang diwejangkan Eyang Semar. Ketika disinggung berbagai peristiwa penting yang terjadi akhir-akhir ini, seperti misalnya amandemen Undang-Undang 45 mengganti fundamen dasar atau pondasi negara yang diletakkan Bung Karno dengan nama Pancasila, berubah menjadi kapitalisme dan liberalisme hingga berbagai undang-undang turunannya, terutama yang diproduksi DPR dan pemerintah di musim pandemi COVID, yang berpihak pada kepentingan oligarki kapitalis dan taipan komunis. Menurut Ki Ismoyo, itu semua termasuk kejadian pendahuluan yang digambarkan Eyang Semar. Bahkan Ki Ismoyo sendiri terkejut ketika usai salat duha Senin pekan lalu mendapati foto Bung Karno mengeluarkan air mata kemerahan. Saya melihat wajah Bapak Soekarno mengeluarkan air mata kemerahan. Beliau sedih hingga menangis karena para pemimpin yang diberi amanat mengelola negara justru meninggalkan Pancasila. Mereka beramai-ramai mengkampanyekan 4 pilar yang jauh dari fundamen yang beliau bangun. Peristiwa kenegaraan paling aktual pun seperti pencopotan beberapa kapolda karena dinilai tak tegas mengatasi kerumunan massa di musim pandemi, pemeriksaan gubernur, pencopotan baliho, dan lain sebagainya. Menurutnya, semua rentetan peristiwa yang membalik logika hukum dan kebenaran itu sudah diceritakan Eyang Semar
Dan masih akan banyak lagi peristiwa yang akan terjadi di luar nalar kebenaran dan logika hukum yang berlaku. Penguasa seolah berada di atas segalanya karena semua itu merupakan peristiwa pendahuluan bagi terjadinya proses kelahiran Satrio Piningit dalam tatanan baru bangsa Indonesia. Ia memperoleh wejangan jelas sekali dari Eyang Semar, ujarnya, tapi bagaimana kita bisa tahu Satrio Piningit telah datang di panggung kepemimpinan Indonesia? Tunggu, nanti akan saya ceritakan dengan gamblang dan rasional yang terang. Tahun kembar merupakan proses tampilnya Satrio Piningit yang kelak dijuluki Ratu Adil. Dia akan datang ke Puncak Tidar untuk menemui sekaligus mohon restu kepada pamong tanah Jawa dan Nusantara, yakni Eyang Semar Ismoyojati atau yang juga dikenal dengan julukan Sabdo Palon. Boleh percaya atau tidak, itulah pesan para tokoh spiritual.